sih. Ini dari tadi kayak gitu emang. itu nggak sih apa recording yang tadi keputus nggak ya? Takutnya hilang. Keputus, Bu. Putus, Keputus. putus, putus. Ya udah nanti berarti rekamannya part 1 part 2 aja ya. Boleh, boleh. Oke. Sampai mana lagi? Oke, ini ya. Oke, jelas nggak suara saya? Halo, halo, halo. Jelas, Bu, Saat jelas. ini jelas, Bu. Jelas, Aman, Bu. Bu. Oke, jadi pengujian yang baik itu bukan untuk memastikan tidak adanya kesalahan, tapi mencari banyak kesalahan yang ada di program. Ini sama aja nih seperti kita bikin skripsi, ada laporan, revisi beberapa kali, berarti semakin banyak revisi, berarti skripsi itu makin bagus. Nah, ini sama juga nih. Kalau sistemnya semakin banyak diuji, berarti kan kita dapat celah nih, diperbaharui lagi, diperbaiki lagi, berarti semakin bagus. Gitu. Oke, pengujian tidak dapat menunjukkan ketidakhadiran atau defect. Pengujian hanya menunjukkan ada kesalahan perangkat lunak. Nah, ini siapa yang melakukan pengujian? Siapa sih? Developer dan tester independen. Sistem analis boleh nggak ngelakuin pengujian? Boleh nggak? Sistem analis, dia menganalisa data. Terus dia Boleh mau sih, melakukan pengujian, boleh-boleh aja gitu kan. boleh. Boleh-boleh aja, tapi Tapi bukan yang job desk-nya sih, Bu. job desk yang sesuai dengan Iya, software testing adalah developer dan tester developer. independen. Karena dia lebih tahu apa saja yang akan di testingnya. Berarti memahami sistem yang dibangun. Tapi pengujiannya dilakukan dengan halus dan terkadang terburu-buru. Karena batas waktu pengirimannya, batasnya ya. Kalau tester independen, butuh waktu untuk mempelajari sistem dulu nih. Tapi pengujiannya didasarkan pada kualitas dan tidak terburu-buru. Kayak ada istilah validasi atau verifikasi. Nah, verifikasi itu apa sih? Kita verifikasi data berarti mempertanyakan apakah data itu benar kan gitu ya. Data ini benar gak? Apakah proses pembangunan produk dengan benar? Itu. Kalau validasi, apakah produk yang dibangun benar? Nah, bedanya apa? Verifikasi dan validasi. Coba contoh nyatanya. Kalau kalian ada sistem, ada verifikasi data gimana? Verifikasi ke prosesnya, Bu. Prosesnya Proses sudah. kodenya ya, apakah kode sudah dibuat sesuai dengan spesifikasinya? Iya. Kalau validasi, apakah spesifikasi sesuai dengan kebutuhan di awal? Ya, validasi berarti dari awal tadi user requirement-nya, analisa kebutuhan di awal itu apakah sesuai dengan produk jadinya gitu. Dari tahapan identifikasi permasalahan sampai aplikasi jadi sesuai nggak? Nah ini termasuk validasi. Kalau verifikasi langsung ke dalam kodenya. Sudah dibuat nggak sesuai dengan spesifikasi. Nah, di sini ada aktivitas pengujian all test by developer. Nah, di tesnya itu apa? Ada integrasi tes, ada fungsional tes. Nah, ini nih, yang tes yang berintegrasi ini dari sistem desain dokumen ya. Apa nih contoh sistem desain dokumen? Dokumen yang berisi dengan desain-desain. Contohnya apa? Ayo ini. Dokumen teknis bukan, Bu? Bukan. Bukan. Desain-desain sistem. Apa aja desain sistem? Yang diagram-diagram itu ya, Bu? Nah, UML. Diagram IRD, DFD, DFD 0, DFD level 0, DFD 1.
lalu ada use case diagram, class diagram. Nah, ini kan termasuk sistem desain dokumen. Nah, ini juga termasuk dites juga apakah ada kesesuaian antara desain dengan hasil outputnya, hasil aplikasinya, sesuai nggak gitu. Lalu ada unit testing juga. Unit testing ada ini subsistem di dalam tesnya. Maksudnya gimana? Ini juga sama nih, ini kan sama. Unit testing. Apa? Codingan sistemnya bukan? Iya, benar. Tes per fitur mungkin, Bu. Betul. Apalagi? Apalagi yang di testing? Submenu, Betul. Apalagi? UI UX-nya. UI UX-nya, interaksi manusia dan komputernya. Nah, ini nyambung juga. Gitu. Dari segi IMK-nya, ada kesesuaian nggak? Nah, itu dites juga. Gitu. Navigasinya ini oh, oh navigasi enggak, tapi lebih ke kode pengkodeannya. Gitu. Kalau database di testing boleh nggak? Wajib, Bu. Boleh nggak ada misalnya udah dapat database nih 1000 data, terus ada satu record baru, data baru nih, gitu, di testing. Nah, kalau kita ingin melakukan manipulasi data, boleh nggak? Melakukan edit data, update data. Nah, ini kita testing. Menggunakan apa? Software testing database itu. Ngolah database pakai apa? Postgres, PostgreSQL atau aplikasi MySQL. DBMS. Di situ ya, sama. Nah, itu juga dicek. Gitu. Nah, ini termasuk unit testing nih. Langsung setelah itu ada panah nih. Setelah beres nih integrasi testingnya, lalu ada fungsional test. Apa nih? Fungsional. Requirement analisis dokumen nih. Apa di sini? Ada dokumen yang berisi requirement analisis. Apa tadi? Ini tuh apa sih? Ini disebutin mulu nih dari tadi. Apa? Analisis kebutuhan. Iya. Analisis kebutuhan. Apa? Rancangan di awalnya. Bukan rancangan. Deskripsi permasalahan di awalnya apa? Yang dicantumkan ke dalam sebuah dokumen. Nah, di sini ada user manual. Maksudnya apa? User manual Seperti bagian guidebook dari ya. software. Apalagi? Bagian Buku panduan ini. buku panduan, guidebook. Oke, benar ya. Lalu ada langsung ke fungsi sistemnya. Nah, sudah ke fungsi sistem, lanjut nih gambarnya masih nyambung ke performance testing. Nah, ini ada global requirement. Apa nih? Global requirement. Performance-nya. Kebutuhan global. Kebutuhan pengguna secara umum. Ya, betul. Apalagi? Sebutin aja. Nggak ada kata salah kok. Performance-nya. Kalau kita ngecek performa data tuh apa sih yang dilihat? Performa sistem tuh apa yang dilihat? Interaksi dengan pengguna sudah terlaksana dengan baik. Nah, terus apa lagi? Kecepatan apa? Akses. Kecepatan load data. Nah, pengiriman datanya cepet gak? Yang gitu-gitu. Berarti terkait jaringan juga, gitu. Nah, langsung ke validasi sistem. Ya, validasi sistem. Nah, di sini ada apa nih? Acceptance test.
Nah, berarti apa? Klien harus tahu nih, mengetahui. Nah, berarti dari ini kan tidak dilibatkan klien nih. Tahap pertama, tahap kedua ini tidak dilibatkan klien. Nah, ini baru dilibatkan klien. Kliennya harus tahu dari analisa kebutuhannya apa. Baru klien itu menerima, ya kan? Menerima testing itu. Gitu kan? Iya nggak? Test by client. Gitu. Iya, Nah, Bu. test by client langsung accepted system. Nah, kalau udah, berarti dari user environment-nya. Ini siapa sih? User environment siapa? Klien. Kliennya. Kliennya Bu ya. Nah, kalau udah diterima semua testingnya, langsung kita testing install. Install apa? Aplikasinya. Install Install software. aplikasinya. Berarti user sudah tahu nih dari sistem itu. Berarti sistem sudah bisa digunakan. Ya. Nah, di sini ada strategi pengujian, ada unit testing, integration test, system test, dan validasi test. Nah, ini ya strategi pengujiannya. Dimulai dari unit testing sampai sistem testing. Kalau unit testing berarti apa? Modul di pemrograman prosedural dan kelas OOP. Berarti apa? Modul OOP-nya. Contoh program OOP itu apa sih? Yang dites kodenya ya, kode pemrograman struktur data berbasis OOP-nya. Contoh kelas itu apa sih? Ayo, kita bicara kelas di OOP berarti ngomongin database kan ya? Nah, berarti unit Iya, testing Bu. yang tadi gitu. Ya. Berarti nyambung juga ke kelas diagram. Nah, itu dites juga tuh. Lalu ada integration testing. Diuji nih terhadap koleksi dari komponen yang bekerja bersamaan. Komponen bekerja bersamaan maksudnya apa? Apa nih maksudnya? Integrasi database-nya ke sistem jalan apa enggak gitu mungkin. Ya, tersinkron mungkin Bu maksudnya. Ya, Iya. betul. Validasi testing. Pengujian aplikasi terhadap kebutuhan pengguna. Tadi udah ya, validasi, sistem testing, berarti pengujian aplikasi secara keseluruhan. Nah, di sini untuk unit testing, software engineer, software engineer job desk-nya ngapain? Ayo, kan cita-cita kalian mau jadi software engineer kan ya? Ya nggak? Membuat software, Bu. Nah, membuat software, nah Maintenance lalu, mungkin Bu. Repair. nah betul ya, Perancang. modul to be test, artinya apa? Software testing, software engineer, seorang software engineer berarti kan dia memperlihatkan lah gitu ya. Ada modul untuk di testingnya. Modulnya apa aja? Berarti ini ada case-nya banyak nih. Test case-nya dari segi performance-nya. Berarti yang di sini tadi. Yang kelima ini ada di sini. Test case-nya. Lalu hasilnya seperti ini. Oke, unit testing. Di sini ada modul uji, ada uji kasus. Yang dites apa aja? UI. Antar muka ya. UI-nya, struktur data lokal, batasan dan asumsi, independent path, dan error handling path. Independent path apa sih? Path, jalur independen. Apa nih? Jalur di sistem apa aja sih? Navigasinya yang dites. Navigasi itu apa?
Misal nih, Sup- misal. Kalian kalau mau buka apa ya? Sistem apa nih? email. Jangan email. Contoh aplikasi sederhana dah, apa dah? Kalkulator, Bu. Jangan aplikasi. Aplikasi yang ada toolbarnya apa sih? Siakat. Nah, si A, LMS. LMS lah ya. Jangan deh yang struktur navigasi yang umum deh. Misalnya di aplikasi PPT. itu kan paling atas itu kan sebelah pojok kiri itu apa sih? File kan ya, tombol file bukan? File Bu. menu Iya. itu, Bu. Tombol file. Di dalamnya itu ada apa? Ada new, Ada new, ada apa lagi? ya ada create, open, Create, open, Save Save. as, save as. Nah, berarti ini export. independent path-nya. Path-nya tuh ya kemana? Dites dulu. Mau menuju path ini tuh melewati tombol mana dulu sih? Nah, itu. Ya, lalu di tes error handling path-nya. Ini juga sama. Ada test case-nya. Ini driver apa nih? Kayak modul. Driver apa sih nih? Itu software engineering-nya kali, Bu. Drivernya itu, Bu. Driver itu bukan komponen sih, maksudnya yang memastikan semua modul itu berjalan itu, Bu. tugasnya kali Bu, maksudnya apa Bu? Driver itu pengemudi. Masa? Iya, yang memastikan itu kan kalau dilihat dari panah-panahnya itu kan driver memastikan modul-modul itu bisa jalan sesuai dengan tujuan pengembangan software gitu, Bu. Mungkin ya kali. Hasilnya akan dilihatkan oleh drivernya gitu ya. Iya, Bu. Berarti dari tes case yang ini, nih uji kasus yang tadi, ya kan termasuk ke modul uji nih. Nah, modul ujinya itu ini, ya berarti ini termasuk orangnya ya. Coba kita lihat. Iya. Ya, Modul kita lihat. bukannya ini, Bu. Bagian-bagian dari software itu, Bu. Iya, Misalnya ada modul yang seperti tadi tuh, modul untuk mencetak dan lain sebagainya itu, Bu. Oke, sekarang ada integration testing. Pendekatan Big Bang, strategi pembangunan increment. Kita lihat ada top-down integrasi. Nah, berarti di sini ada modul-modulnya nih. Modul paling atas itu kan yang A nih. Berarti di tes nih. Tes itu menggunakan DFS. DFS ya. Ya Bu, jadi tuh Nah, kedalaman dulu. ya ngitung dulu kalau top down berarti yang paling akhir dulu gitu ya, dari E yang paling akhir, yang paling dalam kan yang sebelah kanan kan, E F G gitu. Itu yang di testing dulu. Lalu ada bottom up integration, berarti ini apa? Berarti ini ada replace nih. Replace untuk cluster. Clusternya berarti dari paling bawah. Paling bawah itu apa? Nah, C nih. C ini ada apa aja? Ada D dan E. Nah, sekarang ada pengujian regresi. Pengujian ulang yang dilakukan secara selektif dari sistem yang sudah dimodifikasi. Alasannya
memperbaiki satu bagian kode akan mempengaruhi yang lain. Ini juga sama, ada high order testing, ya, validasi testing. Ada yang aneh ya? Fokus ke keberdayagunaan. Apa nih contohnya? Berdayagunaan, fokus ke testing. Lebih ke pengguna juga ya, sama ya. Ada recovery testing, berarti apa? Kalau ada terjadi kegagalan, bisa dilakukan recovery. Berarti kita cek juga untuk apa sih yang menyebabkan kegagalan itu. Ada security, berarti security testing, memverifikasi proteksi sistem untuk dari penetrasi pihak luar. Kalau stress testing, apa? Mengeksekusi sistem dalam uji yang melebihi kemampuan sistem. Misalnya, sistemnya kemampuannya cuma sampai 5 gitu, tapi diuji sampai 10, bisa nggak nih? Jadi stress testing. Ada performance testing, berarti dari performance runtime dari perangkat lunak. Runtime berarti masuk ke kecepatan akses sistemnya. Nah, good test, pengujian dikatakan good test jika mempunyai probabilitas yang tinggi dalam menemukan kesalahan. Ya, berarti semakin banyak probabilitas itu apa sih? Kemungkinan ya, kemungkinan error berarti makin baik untuk testing. Nah, di sini ada perancangan uji kasus. Apa nih? Oke, ini ada Boris Bezer. Ini nama ini ya, nama peneliti kan ya? Nama peneliti. Jadi dia ada 3 istilah, OCC, objektif, kriteria, dan constraint. Kalau objektif untuk apa? Untuk uncover error. Kalau kriteria, complete manner apa nih? Kriteria, dari kriteria apa? Kriteria softwarenya sudah memenuhi untuk kebutuhannya apa belum, mungkin seperti itu, Bu. Kalau Betul. objektif kan dia mencari error yang tidak tidak yang tidak tertutupi itu kan, one cover errors. Kemudian kriteria ini complete manner, sikap yang komplit, berarti mungkin softwarenya sudah sempurna apa belum mungkin, Bu. Udah Kalau lengkap atau belum kali Mas? Kriteria. kalau constraint menggunakan effort dan waktu yang lebih minimum. Oke. Artinya apa nih ini? Exhausting testing, apa nih? Artinya apa sih ini? Bahasa Indonesianya? Ghosting apa? Melelahkan ya? Iya, melelahkan, Bu. Artinya hampir mirip seperti stress testing mungkin, Bu. Ya, karena Iya. ini melakukan perulangan testing kurang dari 20 kali. Berarti ada 10/14 yang memungkinkan jalur itu dilakukan. Kalau kita akan execute 1/millisecond, berarti butuh 3.000 tahun untuk tes program ini. Gitu kan bahasa Indonesianya ya? Iya, Bu.
Nah, ada select. Nah, kalau ini kan termasuk tidak efektif kan? Masa bikin softwarenya bentar tapi testingnya butuh 3.000 tahun? Berarti ada teknik nih. Kita gunakan selective testing. Nah, berarti kita pilih nih testing yang sejalur seperti ini. Selecting path ya, dipilih. Nah, lalu ada juga nih contoh testing juga. Boleh menggunakan white box method dan black box method. Nah, ini termasuk strategi pengujian perangkat lunak. Oke, sekian untuk materi ke-12. Oke, untuk materi ininya kalian belajar mandiri ya. Jadi untuk UAS kalian soalnya apa ya? Ada ide gak soal UAS apa? Oke, ini udah habis waktunya ya. Kita nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya di grup atau di LMS boleh bertanya ya. Oke, jangan lupa untuk minggu depan kita UAS. UAS itu dimulai dari tanggal 24 ya, 24 selama 2 minggu ya. Pastikan tidak terlewat untuk UASnya. Oke, jangan susah-susah Bu soal UASnya. Oke. Ya, gampang kok soal UASnya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Ini berarti ada 12 mahasiswa. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga nilainya minimal kalian dapat A. Semoga lulus semua. Kita Amin. cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu. Sore. Terima kasih banyak.